Selamat pagi adik-adik, selamat kembali beribadah. Walaupun online, kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan mulut kita untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Ya, kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Tuhan saat ini Roh Kudus mengurapi kami agar kami layak Tuhan. Dan dengan benar juga Tuhan kami memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat berkat Tuhan terhadap hidup kami Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan yang tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Kudaki-daki. Bisa kan? Nah, yuk. Berdiri ya, pakai gerakan. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekarang kita pakai games. Nah ya, jadi ikutin. Jadi gini, ku daki daki daki, jeng dung jeng, ku turun turun turun, ting tung ting tung ting, ku melintasi padang rumput, jeng dung jeng. Yesus lope lope ya, di kanan jumping jumping, di kiri jumping jumping, di atas dan di bawah jumping jumping. Nanti disuka hahaha, di duka karena Engkaulah Yesusku. Lope 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 gitu ya, bisa ya. Yuk. Ku daki 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 jeng dung jeng. Ku turun 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 ting tung ting tung ting. Ku melintasi padang rumput jeng dung jeng. Yesus lope lope di kanan jumping jumping, di kiri jumping jumping, di atas dan di bawah jumping jumping, di suka hahaha, di duka karena Engkaulah Yesus. Ku lope 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 di kanan jumping jumping, di kiri jumping jumping, di atas dan di bawah jumping jumping, di suka hahaha, di duka karena Engkaulah Yesus. Ku lope 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 lope. Iya, nanti bisa diulang lagi ya. Yuk kita sekarang siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Kita nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, ku ingin bertumbuh
tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji Tuhan, dan kami bersuka cita Tuhan di dalam Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami, telinga pikiran kami buat suara Tuhan, karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami mau Tuhan, ketika kami selesai mendengarkan firman Tuhan, kami juga mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan bisa bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami sekali lagi dengan Roh Kudus, agar kami mengerti Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini jadi mau tanya, siapa yang suka sebel sama temennya yang lebih pinter? Suka sebel sama orang yang temennya yang lebih cakep, lebih cantik. Ih, dia mah cantik pisan, aku mah jelek. Ih, dia mah pinter pisan, aku mah enggak. Siapa? Nah, di sini jadi mau ngingetin, kalau kamu punya perasaan seperti itu, kamu cepet-cepet ya berdoa, minta ampun sama Tuhan, minta Roh Kudus mengurapi, karena itu perasaan yang sangat berbahaya. Nah, di Alkitab itu ada satu orang raja pertama bangsa Israel, namanya Raja Saul. Raja siapa? Raja Saul, iya betul. Raja Saul dan raja pertama bangsa Israel. Dia itu keren, dia itu hebat, Raja Saul. Tapi dia sangat membenci yang sebetulnya itu orang ini adalah menantunya sendiri. Raja Saul benci banget sama menantunya ini. Cuma gara-gara satu kalimat, satu omongan, satu pujian dari rakyatnya yang bilang gini, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Tetapi Daud, menantunya, itu mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Jadi sebel di hatinya Raja Saul. Jadi setiap hari pikirannya, aduh, rakyat pasti ini cintanya cuma sama Daud. Aduh, rakyat cuma sayangnya sama Daud. Aduh, rakyat pasti benci sama aku. Aduh, gimana ya caranya supaya menghancurkan si Daud. Si Daud lama-lama bisa ngelunjak nih. Si Daud lama-lama bisa nih menggantikan posisi aku. Aduh, lama-lama si Daud bisa membunuh aku. Sebelum dia membunuh aku harus membunuh dia dulu. Padahal si Daud enggak ngapa-ngapain loh. Padahal si Daud enggak bikin masalah. Padahal si Daud sangat sayang loh sama Raja Saul, sama mertuanya itu. Sampaikan si Daud sembunyi di sebuah gua, di namanya daerahnya di En-Gedi. Namanya di mana? En-Gedi. Ya, pintar. Di gua En-Gedi si Daud sembunyi. Iya, ya, tapi Daud nggak sendiri. Daud ditemani sama teman-temannya sekitar 400 orang itu yang mendukung Daud. Jadi si Daudnya nggak sendiri sih ya. Tapi Saul ya, balik lagi nih ke istana. Saul mempersiapkan 3.000 prajuritnya untuk mengejar si Daud ke En-Gedi untuk membunuh si Daud. Pokoknya nggak mau tahu, hari ini raja harus menemukan si Daud dan membunuh si Daud. Ya, Daud udah dikasih tahu sama Tuhan bahwa Daud harus bersembunyi. Nah, pas waktu mengejar, hampir deket di perkemahannya si Daud, tempat sembunyinya, di goanya si Daud bersembunyi, ya. Kemahnya Daud waktu itu namanya gua. Rumahnya Daud tuh gua bertempat bersembunyinya. Hampir hampir ditangkap si Daudnya, karena kan udah ketahuan tuh
Di situ tuh, di gua itu, tiba-tiba si Daudnya gini, sakit perut, sakit perut, aduh sakit perut. Si Raja Sawo akhirnya mencari gua untuk buang hajat alias BAB, karena nggak tahu makannya kekenyangan atau gimana, ini sakit perut. Nah, kalau raja BAB, kalau raja sedang buang hajat, ada nggak yang berani ngintip pengawalnya? Ya nggak berani lah, kalau berani bisa dibunuh. Ya ayahnya Raja Saul lagi enak-enak. Kan Daud kan tahu ya, kan Daud ngeliat. Akhirnya Daud ambil pisau. Tapi tangan Daud gemeteran. Tangan Daud deg-degan hatinya. Tangannya gemeteran begini. Nah, teman-temannya Daud bilang ini, hari ini kamu bisa bunuh tuh si Saul. Ayo bunuh Daud. Jangan ragu. Tuhan menyertai kamu. Si Daud cuma ngeliat begini. Hah? Ngebunuh si Saul? Enggak, aku gak mau ngebunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi si Daud mengendap ketika Raja Saulnya buang hajat tuh. Apa yang dilakukan Daud? Dia ngambil jubahnya si Raja Saul dan memotongnya. Jadi Daud membawa pisau itu bukan buat bunuh si Saul, bukan, tapi untuk merobek jubahnya Saul. Sobek nih ya. Pas udah buang hajat si Raja Saul, nah Daud teriak, Raja Saul, kamu lihat nggak? Sebetulnya aku kalau membunuh kamu itu bisa loh. Lihat nih jubahnya. Nah, Raja Saul kaget loh. Hah? Astaga, anakku Daud, aku minta maaf ya, aku nggak bakalan lagi mau ngebunuh kamu. Kata Raja Saul kepada Daud seperti itu. Lagi kata Daud, iya Raja Saul, aku memaafkan kamu. Akhirnya Raja Saul pulang ke istananya. Tetapi beberapa hari kemudian iblis merasuki lagi Raja Saul. Bunuh ya. Raja Saul mempersiapkan lagi 3.000 orang per 3.000 prajurit untuk membunuh Daud dan teman-temannya. Waktu di tengah jalan, itu hari tengah malam. Tiba-tiba semuanya ngantuk, semuanya pada tidur, termasuk pengawal, ketua pengawalnya itu namanya Bapak Abner, itu disuruh ngejaga Raja Saul, itu bobo, kecapean kali kayaknya ya, dia tidur semuanya. Akhirnya teman-temannya Daud bilang gini, tuh sekarang kamu harus bunuh lagi tuh, bunuh tuh si Saul. Kan kemarin udah pengen ngebunuh kamu aja, sekarang Tuhan udah nyerahin kamu, si Raja Saul ke tangan kamu, ayo bunuh. Si Daud cuma ngeliat begini, kita nggak boleh membunuh orang yang diurapi Tuhan. Apa? Dengeran nggak? Kita nggak boleh membunuh orang yang diurapi Tuhan, kata Daud sambil bisik-bisik. Dan Daud mengendap ke kemahnya si Raja Saul nih. Dia ngambil apa nih ya? Ngambil apa ya? Daud mengendap-endap, ngambil botol minumnya si Raja Saul.
ngambil botol minumnya si Raja Saul, kendi ya. Dulu ini botolnya ini bukan dari plastik tapi dari kendi, dari tanah liat ya, dari tanah liat. Dan si Daud mengambil tombaknya Raja Saul. Waduh, deg-degan itu juga ya. Ayo kita kabur, ayo kabur, kabur, nggak boleh bunuh, kita nggak boleh bunuh, nggak boleh bunuh. Nah akhirnya si Daud teriak, Abner, kamu nggak jagain tuh raja kamu? Coba kalau enggak, kalau aku mau bunuh ya, sebetulnya bisa. Kenapa kamu tidur? Akhirnya si Abnernya kaget. Hah? Iya ya, aku lagi tidur ya. Aduh, Raja Saulnya akhirnya bangun. Dianya bilang lagi, Daud, ampuni aku ya, maafkan aku. Iya Raja Saul, kenapa sih kamu teh pengen bunuh aku? Akhirnya Saul berjanji nggak bakalan bunuh Daud. Akhirnya Daud tetap bersembunyi di gua dan Saul itu balik lagi ke istana. Nah, di sini kamu coba di sekolah, kira-kira yang diurapi sama Tuhan itu siapa kalau di sekolah? Itu bapak guru kamu. Di sini siapa yang suka bantah-bantahan? Belajar ngomong melulu. Sampai kan ibu guru ya bapak guru dia pusing. Aduh nih anak teh nggak bisa diem pisan ya. Nah, saya siapa? Terus di live kit di sekolah minggu yang diurapi Tuhan itu siapa? Itu guru-guru live kit, guru-guru sekolah minggu. Siapa anak-anak yang dari awal sampai akhir sampai pulangnya lagi itu ngomong terus. Aduh, cicinya udah bilang, diem ya. Kakak-kakaknya udah bilang, diem dulu ya, dengerin ceritanya. Enggak, pokoknya pengen ngomong. Ya ampun, nanti kalau waktunya ngomong-ngomong, nanti ada waktunya. Nah, kalau di rumah yang dikasih Tuhan otoritas, dikasih urapan untuk diurapi Tuhan itu di rumah siapa? Itu pasti tahu jawabannya, yaitu orang tua kamu, papa mama kamu. Siapa yang gini yang tiap hari bangun tidur mamanya sampai teriak-teriak, bangun sekolah, dari 5:30, dari bangunnya saya gini, nak bangun, sampai kan bangun enggak, sampai teriak gitu. Ayo siapa ngaku? Nah, terus belum lagi sore. Dari jam 4, mandi-mandinya jam 6. Terus belum lagi mamanya teriak, makan sayur. Enggak, doyannya cuma minuman bersoda. Minuman soda bikin kamu sakit loh. Makan sayur yang dibikin sama mama kamu. Ya, jangan lupa juga. Terus baca agape dan renungan harian. Terus berdoa, jangan jemu-jemu. Ci, saya kan udah berdoa, Ci. Doa makan, doa tidur. Bukannya begitu doa mah. Setiap saat juga kamu berdoa. Ya, yang doa makan sama doa tidur itu jangan dihitung. Kamu berdoa tiap saat. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Yuk baca apalnya ini. Nah, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17. Yuk apalin. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17. Ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17. Saya? Oke, nanti mama papa minta tolong ya diulang-ulang karena firman Tuhan adalah senjata untuk melawan anak-anak, melawan iblis.
Jadi jika anak-anak kita mau berkemenangan, anak-anak kita mau menjadi anak yang pemenang, menjadi kepala dan bukan ekor, mama papa selalu ya ingatkan anak-anak harus menghafal firman Tuhan biar mereka bisa menang ketika mereka berperang melawan iblis, ya, melawan masalah-masalah mereka. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan mempunyai hati seperti Daud yang taat terhadap Tuhan, yang taat terhadap orang tua kami dan terhadap guru-guru kami, sedang taat kepada pemerintah kami Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk papa mama kami, berilah kesehatan, kekuatan dan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, untuk Bapak Presiden, untuk wakil presiden serta semua kabinetnya Tuhan, para menteri serta sampai yang terkecil Tuhan, yaitu RT RW. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk bumi kami yang Kau sudah ciptakan bagi kami Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan segera menyembuhkan bumi kami yang sakit. Kami minta Tuhan Engkau memulihkan bumi kami sehingga kami bisa bernafas kembali, kami bisa beribadah kembali ke gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan bumi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai di sini ya adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan tetap stay home, tetap di rumah, bikin kreativitas segala macam ya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Ya adik-adik, udah denger kan ceritanya tadi dari Cici Dewi? Seru ya ceritanya. Cerita apa tadi? Iya, cerita tentang Raja Saul yang ngejar-ngejar siapa? Daud. Nah, sekarang Cici kasih games nih buat kalian. Kalian harus bantu Daud kabur dari Raja Saul. Tadi Daud nyumputnya di mana? Bersembunyinya di gua. Nah, nanti abis ini nih ada video yang Daudnya lagi lari-lari. Kalian bantu Daud masuk ke dalam gua ya. Kalau yang berhasil langsung capture Daudnya ada di dalam gua. Nanti langsung kirim ke WA grup kelas kalian masing-masing. Kirim ke Cici atau Koko Live Kids-nya ya. Untuk adik-adik pertama yang belum masuk ke WA grup kelas kalian, berarti ini saatnya kalian cari nih nomor WA Cici atau Koko Live Kids-nya. Bisa tanya ke teman-teman atau bisa tanya ke IG Live Kids Gereja Bethlehem. Kalian bisa tanya nomor WA guru kalian sehingga kalian bisa di-add di WA grup kelas kalian masing-masing. Jadi kalian gak akan ketinggalan info-info seputar Live Kids Gereja Bethlehem. Oke adik-adik, siap ya? Capture Daud, bantu Daud masuk ke dalam gua. Sampai minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kami dari tim pengembalaan Live Kids mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah Live Kids hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.